wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, nama saya Karina Sari. Saya merupakan mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada hari ini, kita akan bercerita tentang apa itu pajak dan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Yuk kita mulai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, upaya yang dilakukan negara yaitu memberikan kepastian hukum terhadap semua warga negara, adanya TNI Polri untuk menjaga keamanan negara, menyediakan fasilitas umum untuk kenyamanan masyarakat, menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata, memberikan biaya pendidikan gratis kepada semua warga negara, menyediakan lapangan pekerjaan, mengirim pasukan perdamaian dalam rangka berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Nah, untuk mewujudkannya memerlukan dana yang sangat besar. Dari mana? Adik-adik ada yang tahu? Nah, pemerintah memiliki dompet. Sebagaimana dompet yang kita punya, dompet ini dapat menerima uang dan juga mengeluarkan uang. Dompet ini bernama APBN. Uang yang masuk dompet pemerintahan bernama pendapatan negara dan uang yang keluar bernama belanja negara. Nah, dari mana APBN berasal? Nah, anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 seperti kita lihat di layar, 83,54%-nya berasal dari penerimaan pajak. Nah, ini merupakan angka yang sangat besar sekali. Jadi, adik-adik semuanya, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Penerimaan perpajakan senilai 1.856,7 triliun digunakan untuk apa? Apa manfaat pajak? Kemana uang pajak kita? Uang pajak digunakan untuk pendidikan, infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, jembatan, dan fasilitas lainnya, kesehatan, dan banyak sektor lainnya. Nah, adik-adik sudah tahu kan kalau sekolah kalian ini juga dibangun dari dana pajak. Ada banyak manfaat pajak yang kalian nikmati, namun mungkin tidak kita sadari. Anggaran pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 sebesar 20% atau senilai 508,1 triliun. Nah, adik-adik, ini merupakan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Apa saja program-programnya? Program Indonesia Pintar 20,1 juta jiwa, bantuan operasional sekolah atau dana BOS sebanyak 54,8 juta jiwa, pembangunan dan perbaikan sekolah, beasiswa bidik misi, dan lainnya. Nah, adik-adik semuanya, mari kita bayangkan sebuah negara tanpa pajak. Bagaimana jika kita kehilangan 83,5% pendapatan kita? 83,5% merupakan angka yang sangat besar. Kandungan air dalam tubuh kita saja 60 hingga 70%. Kandungannya kita ibaratkan seperti air dalam tubuh kita. Air dalam tubuh kita mengandung 60 hingga 70% air. Bagaimana jika tubuh kita kekurangan air? Tentu kita akan merasakan dehidrasi, kegagalan organ vital, dan banyak bahaya lain. Sebagaimana pentingnya cairan bagi tubuh manusia, seperti itu pula pentingnya pajak bagi denyut nadi pembangunan negara. Tanpa pajak tidak ada jalan raya yang memudahkan kita bepergian kemana saja. Tidak ada fasilitas umum yang membuat kita nyaman dan tertib. Tidak ada polisi yang menjaga keamanan dan ketertiban, tidak ada tentara yang menjaga kedaulatan negara, dan masih banyak lagi.
Adik-adik semuanya, tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi kita semua. Pandemi COVID-19 telah menghantam hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Nah, pemerintah mengambil langkah untuk mengalokasikan ulang APBN kita. Fokusnya adalah agar Indonesia kembali sehat seperti sedia kala. Oleh karena itu, muncul program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Ratusan APBN digunakan untuk kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, korporasi, dan lainnya. Nah, adik-adik, seluruh biaya untuk menyehatkan kembali Indonesia tidak akan ada jika tanpa pajak. Seperti itulah pentingnya pajak untuk kita semua. Kalian masih pelajar, belum menjadi wajib pajak, dan belum memiliki penghasilan untuk berkontribusi bagi pajak Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan adik-adik bisa berkontribusi bagi pajak Indonesia. Salah satunya dengan belajar dengan baik. Belajar dengan baik sehingga dana PBN sebesar 20% bisa optimal. Membangkitkan jiwa wirausaha, siapa tahu adik-adik setelah ini menjadi wirausaha dan menjadi wajib pajak, sehingga bisa berkontribusi bagi pajak Indonesia. Menggunakan produk asli Indonesia, sehingga kita bisa menghargai wirausahawan Indonesia. Tidak melakukan vandalisme. Minimal, jika kita tidak bisa membantu secara langsung bagi pajak Indonesia, kita tidak merusak fasilitas umum yang dananya dari pajak. Jangan menggunakan narkoba karena narkoba merusak bangsa Indonesia. Adik-adik semuanya, kalian merupakan calon generasi emas, di mana pada tahun 2045 atau 20 hingga 25 kalian berada di usia produktif dan diproyeksikan mendominasi sekitar 60% penduduk kita. Nah, saat itu mungkin ada dari kalian yang menjadi pengusaha, menjadi PNS, menjadi dokter, menjadi garda terdepan pertahanan dan keamanan negara, menjadi entertain, atau bahkan ada yang menjadi pemimpin negaranya. Bayangkan jika 60% generasi emas tersebut membayar pajak, tentu APBN kita akan meningkat berkali-kali lipat. Pembangunan negara akan melesat dan fasilitas yang kita rasakan akan sangat banyak. Maka dari itu, sebagai generasi emas, mari kita sama-sama sadar pajak, karena pajak dari kita untuk kita. Pajak kuat, Indonesia maju. Kita punya pantun penutup nih untuk adik-adik. Pergi ke kebun menanam selasi, pergi ke sawah hendak membajak. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik emas sadar pajak. Demikian adik-adik cerita tentang pajak hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah pahlawan, melihat kawan, buat perubahan demi satu tujuan, Indonesia yang gemilang. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia.